Oke, selamat malam. Hari ini pada tanggal 1 November 2021, Saudari Patricia dengan NIM sekian akan melaksanakan simulasi seminar proposal. Perlu diketahui kalau seminar proposal ini tidak terdapat penilaian, tetapi hanya untuk mengetahui apakah proposal ini layak untuk dilanjutkan sebagai skripsi atau tidak. Kepada Saudari Patricia, jika ingin berdoa, silakan berdoa dulu. Nanti kita skip doanya. Kepada Saudari Patricia, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam untuk dosen pembimbing dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Patricia Nagariwinata dengan NIM 1811067. Saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Perputaran Modal Kerja terhadap likuiditas dan profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Untuk latar belakang saya, seperti yang kita ketahui bahwa semua perusahaan akan berlomba-lomba untuk menjadi yang unggul, untuk menjadi yang lebih tinggi, dan ini merupakan hal yang lazim dalam dunia persaingan bisnis. Begitu pula dengan tujuan perusahaan untuk memperluas dan memperkembangkan usahanya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukannya pengelolaan perusahaan yang baik. Yang dimana pengelolaan perusahaan yang baik ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan ini akan dianalisis dan menjadi sumber informasi finansial dan sebagai pengukur kinerja perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan untuk bagian manajemen untuk mengambil keputusan. Dan analisis laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan beberapa rasio, dan salah satunya diantaranya adalah profitabilitas dan likuiditas. Karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat diukur apabila perusahaan ini memiliki tingkat laba yang bagus atau tingkat laba yang tinggi. Maka dari itu setiap perusahaan, rasio ini adalah rasio yang sering digunakan oleh setiap perusahaan untuk mengukur tingkat pengelolaan perusahaannya. Begitu juga dengan likuiditas. Untuk fenomena di sini ada PDB industri makanan dan minuman atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami kenaikan. Dan dari sini dapat kita lihat bahwa walaupun pada tahun 2019 ke 2020 terdapat pandemi COVID-19, industri makanan dan minuman ini tetap stabil dikarenakan makanan dan minuman adalah konsumsi masyarakat sehari-hari dan merupakan konsumsi pokok sehari-hari. Untuk fenomena kedua, karena saya mengambil variabel Y-nya likuiditas, saya menggunakan rasio current ratio yang dimana membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Maka dari itu saya sajikan pembagian antara rata-rata aktiva dan hutang secara umum pada industri ini. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Itu dikarenakan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan juga banyak perusahaan yang tutup, terutama perusahaan berbisnis restoran, sehingga banyak investor yang tidak berani menanamkan sahamnya pada industri ini. Lalu untuk profitabilitas, berikut saya sajikan rata-rata profitabilitas perusahaan sektor makanan dan minuman, yang dimana dapat dilihat walaupun terjadi COVID-19 dan menurunnya daya beli masyarakat terhadap industri makanan dan minuman, namun industri ini tetap stabil dikarenakan makanan dan minuman ini walaupun harganya mengalami kenaikan, namun ini tetap menjadi hal yang pokok dan diprioritaskan oleh masyarakat. Untuk variabel dependennya saya mengambil likuiditas atau current ratio, yang dimana likuiditas ini adalah likuiditas ini merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan untuk rasio likuiditas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas tersebut.
Jenis-jenis rasio likuiditas ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Dan di sini saya mengambil current ratio dikarenakan current ratio ini dapat mengukur likuiditas sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan aktiva lancarnya. Lalu untuk profitabilitas, yaitu laba yang diterima oleh perusahaan, biasanya itu ada hubungannya dengan penjualan. Dan rasio profitabilitas itu adalah rasio untuk mengukurnya. Dan untuk jenis-jenis rasio profitabilitas ada return on asset, return on equity, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Yang dimana akan saya ambil return on asset karena return on asset dapat mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan asetnya. Untuk variabel dependen, saya mengambil perputaran piutang atau receivable turnover. Lalu ada perputaran persediaan, dan juga perputaran modal kerja. Yang dimana perputaran persediaan ini adalah perputaran yang dimana perputaran piutang ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Dan persediaan yaitu rasio untuk mengukur berapa dana yang ditanamkan terhadap persediaan pada satu periode. Begitu juga dengan perputaran modal kerja yang dimana menghitung atau mengukur keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode. Ini langsung skip aja. Nggak usah terlalu jelasin terlalu panjang gitu. Langsung ke kerangka aja. Bentar ya kok. Jadi untuk yang lain juga, ketika presentasi, kalau mau sambil pegang catatan boleh. Kalau bisa catatannya sudah diringkas ya. Jadi nggak payah-payah cari lagi di halaman skripsinya. Patricia langsung ke kerangka aja. Langsung ke kerangka aja ya. Untuk ini boleh, nih coba jelasin secara singkat. Untuk penelitian terdahulu pada hipotesis, pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas, yaitu perputaran piutang merupakan hal yang penting dan diperhatikan untuk mempertahankan tingkat likuiditas suatu perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi perputaran piutang, semakin tinggi pula tingkat likuiditas suatu perusahaan. Dan penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syariah pada tahun 2020 dan tidak sejalan dengan Suharti pada tahun 2018. Lalu untuk pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas, perputaran piutang dapat mempengaruhi volume perusahaan yang dimana dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan hipotesis ini didukung oleh sebagian pada tahun 2020 dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulasmiyati pada tahun 2017. Untuk pengaruh perputaran persediaan terhadap likuiditas, perputaran persediaan dapat mengendalikan tingkat likuiditas perusahaan. Apabila tingkat likuiditas tersebut Patricia. Ini kalau kamu lanjutin dia terlalu panjang nanti. Ini dosen pasti akan minta di skip. Jadi coba tampilin langsung semua halaman yang ini, biar nanti kita tinggal lihat sendiri. Karena biasanya 10 menit itu untuk presentasi, jadi jangan terlalu lama. Nah, jadi kalau gini, cara jelasinnya gini aja. Berikut adalah penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis. Terlihat yang saya berikan simbol warna hijau itu adalah penelitian yang positif signifikan harusnya ya. Kalau yang merah itu berarti yang hasilnya tidak signifikan. Mungkin gitu.
Atau kalau Patricia ada cara jelasin yang lebih bagus, nggak apa-apa. Karena berhubung waktu ini ya, jangan terlalu lama. Berarti kalau untuk hubungan antar hipotesis itu gimana? Kalau di Tetap jalan. seminar saya rasa tidak perlu, tetapi kan di proposal sudah ada ya. Berarti nggak perlu ya? Ya, nggak kurang diperlukan karena masalah waktu sekarang. Oke, lanjut ke kerangka. Lalu untuk kerangka penelitian, hipotesis saya yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja berpengaruh positif terhadap likuiditas. Dan perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun untuk likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Oke, mungkin bagian ini, tadi kan Patricia langsung sebut ya, perputaran Ya. piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja, masing-masing ya berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Harus disebut masing-masing. Karena tadi Patricia tidak sebut masing-masing, bisa dikira uji simultan nanti. Dan itu pengertiannya bisa berbeda. Jadi sebut masing-masing nanti ya. Oke. Oke, berikutnya Untuk metode ya, lanjut. Untuk metode penelitian, tempat dan waktu penelitian saya ambil data dari perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI pada tahun 2016 sampai 2020. Berikut juga dengan populasi yang dimana populasinya adalah 30 yang telah saya pilah-pilah dengan berbagai kriteria menjadi 10 yang dikalikan pada 5 tahun menjadi 100 perusahaan. Dan untuk jenis data pada perusahaan saya yaitu data sekunder. Lalu untuk teknik analisis data, untuk analisis deskriptif pada penelitian ini saya ambil min atau rata-rata, maksimum nilai tertinggi, minimum nilai terendah, dan standar deviasi. Untuk uji multikolineritas data, apabila nilai tolerance 0,01 atau FIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolineritas. Begitu juga dengan apabila nilai toleransinya kurang dari 0,01 atau FIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolineritas. Untuk uji kelayakan model, saya ambil dengan nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Untuk analisis jalurnya, saya mengambil variabel Y1 sama dengan koefisien regresi perputaran piutang, ditambah koefisien regresi perputaran persediaan, dan koefisien regresi perputaran modal kerja ditambah standar error. Begitu juga dengan variabel 2, namun ditambah dengan koefisien regresi likuiditas ditambah standar error. Dan untuk uji T parsial, saya mengambil jika nilai signifikan kurang atau sama dengan dari 0,05, maka signifikan H0 ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak signifikan atau H0 diterima dan HA ditolak. Berikut presentasi dari saya, kurang lebih dari saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke. Coba mundur satu slide. Sama seperti Yulianto tadi, itu persamaan regresinya ditulis pakai singkatan variabel ya. Misalnya Y1 kan tadi likuiditas. Berarti LI sama dengan X1 tadi apa? Perputaran piutang. Singkatannya apa? Berarti PP. X2 tadi perputaran apa? Saya lupa. Perputaran persediaan. Oke, berarti sulit itu bikin singkatannya. Yang penting singkatannya tidak harus 2 kata ya. Boleh 3 kata, boleh 4 kata. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian uji multikolinearitas. Itu mungkin pilih satu aja, tolerance atau VIF. Nah,
Itu kan sudah tertulis. Misalnya jika VF di bawah 10 berarti tidak ada multikolinearitas. Itu aja udah cukup. VIF di atas 10 nggak usah ditulis lagi. Karena udah pasti kebalikan kan? Sama juga dengan uji parsial. Kalau nilai signifikansinya di bawah 0,05 maka signifikan, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Cukup di situ. Karena kalau nilai signifikansi di atas 0,05 ya terbalik kan? Jadi cukup satu aja yang dicantumkan di sana. Oke. Oke, coba ke slide paling awal. Ya, tadi penjelasan latar belakangnya sudah bagus. Lanjut. Nah, ini pasti timbul pertanyaan ini. PDB naik. Kalau naik kan artinya sudah bagus. Masalahnya di mana? Nah, ini pasti akan ditanyakan sama penguji kamu besok. Kalau aku jawabnya karena industri ini dianggap akan selalu mengalami kenaikan seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan masyarakat. Tidak juga. Sektor konstruksi bukannya lebih bagus. Itu juga lebih dibutuhkan. Sektor transportasi juga dibutuhkan. Sektor seperti kebutuhan pokok Unilever itu juga diperlukan. Jadi jawaban seperti itu tidak cocok di sini. Kok kayak gitu aku jawab kayak mana? Kalau bilang karena dia selalu selalu mengalami kenaikan, jadi saya tertarik untuk meneliti. Kenapa dia bisa? Nggak bisa ya. Oh, karena dia PDB-nya naik terus, saya tertarik untuk meneliti. Itu aja, Pak. Ya, nggak bagus. Alasannya kurang kuat itu. Alasannya Tapi kalau sama Pak Teddy, walaupun dia naik terus gitu, boleh loh. boleh, tetapi harus ada alasan kan. Iya sih, Bapak tuh ada tanya sih alasan. Kalau Mediana alasannya apa kemarin pas jelasin ke Pak Teddy? Ke Medi nggak naik terus sih kok, ada turunnya. Jadi ya bisa lah. Ya. Oke, jadi Patri, jawabannya ada di slide nomor 4. Oh, itu ini karena rasio ya. Berarti slide nomor 5 mungkin. Profitabilitas. Ya, di bagian profitabilitasnya. Nah, itu dia jawabannya. Secara PDB naik ya, bagus ya harusnya. Tapi kenapa ya tidak sejalan dengan rata-rata profit perusahaan subsektor makanan dan minuman? Pasti sih harus bisa jelasin di bagian ini. Harusnya kan sejalan logikanya ya. Harapan kita sejalan, tetapi faktanya tidak sejalan. Itu yang namanya fenomena. Tetapi alasannya apa? Terusnya Patri sama kayak aku loh. Mediana alasannya apa? Medi kan itu laba perbankannya naik kan dari 2016 sampai 2019. Oke. Nah, sedangkan ROA-nya naik turun. Sedangkan kan kalau Medi masalahnya adalah sedangkan ROA yang tinggi itu kalau ROA tinggi maka laba juga akan naik gitu. Jadi masalahnya di sana. Kenapa labanya naik tapi ROA-nya naik turun? Gitu sih. Tapi punya Mediana fenomenanya dikaitkan ke pendapatan domestik bruto. Maksudnya apa nih? Siapa yang PDB nih? Patri atau Mediana kok? Patri kan? Tadi kok bilang Mediana. Iya, jadi bingung udah gua. Mediana? Oh, mungkin aku kira mu ada tanya, Koniko apa gitu. Kalau kayak Medi itu bisa kan kok? Punya Medi kan saya belum baca jadi nggak tahu ya. Benar, cocok atau enggak. Kira-kira gimana Patricia alasannya? Gila, 10 menit lagi weh. Iri juga ya kita ya.
Karena proposal itu sebentar aja sajikannya, lamanya tuh di diskusi. Kalau aku jawab karena nilai komoditas sektor makanan dan minuman di Indonesia selalu mengalami naik turun. Tapi kalau kita lihat 4 tahun terakhir itu kan cenderung naik ya. Iya, stabil. Jadi alasan itu nggak cocok dong. Kalau aku jawabnya pada tahun 2016 itu kok, karena aku sempat searching sih, 2016 ke 2017 tuh harga komoditasnya sempat tinggi. 2016 ke 17 komoditas harganya sempat tinggi. Tapi Makanya lamanya sempat anjlok sekali. iya. Bilang aja nggak, Pak? Kan coba ke slide PDB. PDB-nya kan naik terus kan? Coba tengok PDB 2016 ke 17. Naik kan? Tapi di profitabilitas dia turun jauh. Itu boleh. Nah, tuh. Ya, itu kan namanya fenomena. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa fenomenanya itu bisa muncul? Oh, kita harus jawab juga ya? Kenapa? Kalau ditanya baru jawab, kalau nggak ditanya nggak usah jawab. Iya sih. Cari Pak, ayolah Pak. Nanti Aku coba ngerti ya sama aku pertanyaannya. cari Maksudnya tahu. gimana? Kenapa fenomena itu bisa muncul? Itu maksudnya gimana? Ya begini, misalnya saya kasih contoh sederhana ya. Kita pergi ke pasar, minta pedagang timbang 1 kilo jeruk. Sudah ditimbang oleh orang pasar, dibungkus, kita bayar, kita bawa pulang. Iseng-iseng, kita di rumah coba timbang lagi deh. Rupanya 0,8 kilo, hilang 0,2 kilo. Fenomena kan? Antara harapan dan fakta tidak sejalan. Rupanya kenapa bisa muncul? Karena pedagangnya curang, timbangannya sudah di setel atau ditempel magnet. Nah itu dia alasannya kenapa. Kasus Patricia kenapa? PDB-nya tidak sejalan dengan rata-rata profit. Itu yang harus dicari tahu. Mampus, kayaknya punya aku ada yang kayak gini juga. Oh, Tapi aku kalau misalnya itu apa kan dengan PDB yang semakin naik itu kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya bebannya ikut menaik juga. Kemudian setelah di searching dengan kasusnya yang 2016 ke 2017 itu kan harga komoditas sempat meninggi. Jadi kan itu akan lebih menitik beratkan ke bebannya akan menaik juga dengan peredaran bruto yang semakin menaik. Sebelumnya gini ya, kalian tahu tidak PDB itu apa? tahu. Produk domestik bruto. Ya, itu hanya Bukan kepada peredaran bruto ya, salah rupanya. PDB itu adalah seluruh penghasilan yang dihasilkan dalam suatu negara, baik oleh orang dalam Indonesia maupun orang luar Indonesia yang buka usaha di Indonesia ya. Itu PDB. Kalau pendapatan domestik, pendapatan satu kan PDB, satu PNB ya, atau GDP atau sama GNP. Nah, kalau gross national product itu berarti seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau nggak salah pertemuan 3 udah saya jelasin deh apa tuh PDB dan GNP. Jadi PDB yang dimaksud pada kasus Patricia bisa jadi ya. Ini kan saya tidak mengolah data kalian jadi tidak tahu, hanya menduga. PDB itu sektor makanan dan minuman berarti seluruh yang diproduksi oleh orang Indonesia baik di dalam maupun di luar. Rupanya Indonesia punya kemampuan misalnya produksi dia di luar negeri itu bagus. Misalnya 5 begitu menit ya. kok. Tetapi kan tidak semua perusahaan makanan dan minuman itu listing di pasar modal. Ya kebetulan yang listing di pasar modal anjlok labanya. Bisa aja begitu ya. Saya nggak tahu, ini saya cuman sekedar melihat aja. Karena yang tahu faktanya harusnya Patricia. Gitu.
Kalau misalnya aku sempat searching juga sih kok, waktu tahun 2016 ke 2017 itu kan banyak investor yang nggak mau menanamkan sahamnya karena adanya kayak faktor psikologi sih kok, karena waktu itu ada kayak pilkada gitu, jadi ada perubahan terhadap pajak kayak gitu-gitu kok. Itu kalau variabel Y kamu adalah return saham atau harga saham atau volatilitas harga saham, itu boleh alasannya. Tetapi di sini variabel kamu adalah profitabilitas. Jadi tidak nyambung alasannya. Nanti coba aku cari-cari lagi. Secara keseluruhan punya Patricia oke, bab 2, bab 3 oke. Cuman di bab 1 aja yang masih kurang. Penjelasan fenomenanya masih kurang kuat. Oke. Thank you, Ko. Ya, ya, semoga sukses ya Patricia, semoga lancar besok sempronya. Thank you, Ko. Selagi menunggu jam tidur, Patricia merenung dulu deh. Ngapal kok. Good luck. Tidak perlu dihafal, asalkan sudah pahami konsep, saya yakin pasti bisa. Ini bagus kok proposalnya. Sebenarnya yang tadi yang punya Patricia kan ada beberapa kayak pengertian itu kok. Itu kayak perlu disampaikan tidak kok. Sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan itu. Ya, kembali. Soalnya kayaknya kalau misalnya Patri yang apa tadi itu kayaknya harusnya melebihi 10 menit sih kalau misalnya dia menyampaikan pengertian, terus kayak yang tadi kayak ada yang sedikit lebih panjang dikit ya yang dijelaskan. Iya, tadi saya kan ada sempat skip ya di bagian tengah, itu pun hampir 15 menit siapnya tadi. Jadi kalau untuk teori itu aku hapus saja, nggak apa-apa. Coba lihat slide teorinya yang mana? 2 menit weh. Ini sih. Ada menurut-menurutnya kok. Oh iya, ini jadi boros waktu di bagian sini. Coba Patricia cari cara supaya lebih ringkas untuk jelasinnya kalau mau ya. Oh, oke kok. Jadiin satu kalimat aja ya kok. Ya, satu kalimat per satu variabel. Oke kok. Ingat, kita seminar proposal, pemaparan materi dari mahasiswa sebentar, tetapi lamanya di diskusi. Jangan lama di proposal, diskusinya sebentar. Ngaco nanti itu. Oke kok. Kalau misalnya besok aku disuruh tambah tahun, kayak mana ya, Weh? Apa? Kan otomatis kalau misalnya disuruh tambah tahun, kan otomatis ngulang lagi bab 1 ku nambah. Aku takut kali loh, disuruh ganti variabel atau apa gitu, sumpah. Enggak, nambah tahun. Cuma di fenomena aja nggak sih yang tambah tahun? Habis itu kan udah selesai. Nggak ada Nyari-nyari ditambah. Ulang lagi loh, kalau misalnya kau return saham, kau tampilkan lah dari yang dia tambah tahun itu. Habis itu kan yang kayak kita jelasin variabel kan itu udah nggak ini lagi. Less than 1 menit. Boleh nanya? Cepat nih, 1 menit nih. Mana kok Nicholas? Udah 1 menit nih, cepat nih, nggak sampai 1 menit. Kok kalau misalkan nih disuruh mencari perbandingan sektor hutang swasta dengan pemerintah, itu kalau menurut Koko carinya di mana kok? Udah buntu otak saya kok. Sulni. Iya, Sunli jawabannya. Sunli. Apa tuh? Ada laporannya dari Bank Indonesia, bisa di-download. Sulni. Surat utang luar negeri ya? Ah ya itu. Berarti itu ya kok ya? Iya. Oh, makasih kok. Aku dari tadi buntu cari itu kok. Iya, oke, nggak apa-apa. Dah.